Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaa lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurannallaha may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus binikmah, puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih tetap menjaga keimanan, keislaman kita dan masih tetap diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kita itu ditinggikan derajatnya oleh Allah karena cinta terhadap ilmu. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi alhamdulillah tahadus binikmah, kita bisa istiqomah mencari ilmu dan terus progres dalam kebaikan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada panutan alam yang menjadi uswah hasanah, contoh yang terbaik bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya yang selalu mendukung perjuangan beliau, termasuk sahabat yang terus membantu perjuangan menegakkan keadilan, menegakkan syariat yang didambakan, yaitu rahmatan lil alamin. Begitu pula kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, para wali yang datang ke Indonesia atau orang Indonesia asli yang menyebarkan Islam. Mereka lah yang berjasa kepada kita. Alhamdulillah. Dan Allah akan selalu menolong seseorang. Kata Allah, wala yansurannallah may yansuruh. Allah akan selalu menolong seseorang ketika orang itu menolong agama Allah. Jadi Allah akan menolong ketika seseorang itu suka menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha qawi, kuat, aziz, perkasa. Jadi sini siapa saja sih yang menolong agama Allah itu, siapa saja yang akan ditolong oleh Allah. Jadi Allah akan menolong orang-orang berikut ini gitu. Orang yang disebut menolong agama Allah atau orang yang akan ditolong oleh Allah itu ada beberapa kriteria. Nah, harus digabungkan tapi ya, harus digabungkan. Yang pertama, siapa yang akan ditolong oleh Allah? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Yang pertama, di mana saja tempatnya ditempatkan oleh Allah, baik di Mekah, di Madinah, di permata, di tempat kerja, di rumah, dia akan aqamus shalah. Dia akan mendirikan salat. Akan sama salatnya, sempurnanya, memperbaiki, baik sekali salatnya. Maka yang pertama, kalau ingin ditolong oleh Allah, perbaiki salat kalian. Dimanapun, kapanpun. Itu. Di sini disebutkan alladzina immakkannahum fil ardi. Kalian sedang dimanapun, ya, sedang apapun, tetap kalian menyempurnakan sholat. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, ya selalu sempurnakan sholat. Jangan gini, tanggung, keur ngobrol. Ayah adan tanggung, keur ngobrol. Ya, itu berarti menyepelekan sholat.
Kalau menyepelekan sholat, jelas. Fawailul lil musallin. Neraka celaka bagi orang yang sholat, yang lalainya. Alladzina an sholatihim sahun. Ya, yang lalai sholatnya. Lalai itu mungkin waktunya, nantilah kalem lah gitu. Atau mungkin dalam prakteknya melalaikan itu. Asal-asalan gitu. Asal jadi sholatnya. Jelas salat itu ini disebut hablum minallah. Jadi perbaikilah hablum minallah. Yang hablum minallahnya harus bagus. Salatnya harus hebat. Kenapa? As-salatu imaduddin. Salat itu tehangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Itu pondasi. Wa man tarakaha faqad hadama din. Bang, siapa yang meninggalkan salat itu jelas dia meruntuhkan agamanya. Yang pertama salat. Makanya ibadah satu-satunya yang tidak bisa diwakilkan, yang tidak bisa diganti dengan apapun hanya salat. Yang lain bisa diganti dengan yang lain. Contoh saum, kita tidak bisa diganti dengan fidyah. Haji tidak bisa melaksanakan sebagian wajib haji, misalkan bisa dengan dam. Nah itu. Tapi kalau sholat tidak bisa. Alah sakit apapun tetap harus. Dia tidak bisa jalan, tetap harus sholat. Kecuali kalau sudah pikirannya yang terganggu. Itu kalau sudah pikun, udah enggak ingat apa-apa, ya itu mah beda lagi. Berarti udah enggak wajib itu mah. Wajib sholat. Bukan diganti, enggak wajib aja. Gila, sudah tuh. Orang gila enggak wajib sholat, orang gila. Jadi kalau sudah enggak mau sholat supaya tidak diwajibkan, gila aja, insya Allah mau diwajibkan. Selama dia itu otaknya sehat, sakit separah apapun tetap wajib sholat. Itu saking pentingnya. Makanya Nabi kan lihat, ketika ada seorang sahabat bertanya, Rasul, ya Rasul, aku tuh bingung nih, banyak butuh. Kata Rasul, asbigil wudu, sempurnakan wudu, semasal rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ditolong oleh Allah. Jadi sholat itu jadi penolong. Kan kita sudah baca ya ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kan kita apa ya ayatnya? Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat gitu. Tapi buktinya kita itu aneh ya, jarang minta tolong ke sholat gitu. Dan Nabi itu bingung, susah, sedih, apapun dia pasti sholat. Sempurnakan dulu wudunya, kemudian sholat. Ya. Tapi kenapa sulit sekali sholat itu? Karena kan jelas kata Allah, susah sholat itu. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, yang takut. Ketika suatu saat dia nggak bisa hadir, katanya itu dihitung. Walaupun kita di rumah, ketika benar-benar kita khusyuk, yang rutinitas kita lakukan itu dihitung semua. Enggak sunnah gitu maksudnya. Sunnah. Tapi dia tidak sunnah gitu maksudnya. Enggak sunnah karena sakit, tapi rutinitasnya dia. Dia rutin. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalau seseorang misalkan dia memang rutin gitu ya untuk melakukan misalkan saum lah, oke lah, misalkan saum ya. Dia rutin saum tapi sekarang karena sakit dia tidak bisa. Karena sakit. Misalkan ketika dia saum pasti lebih parah misalkan sakitnya. Wah, dia tidak saum tuh. Maka karena sudah rutinitas, sudah dawam, maka dianggap itu saum. Tapi kalau sholat,
kalau sholat sesakit apapun pasti bisa. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Tidak bisa duduk ya berbaring. Berbaring juga susah menggerakkannya dengan kedip mata gitu. Bergerak susah saja dengan kedip mata gitu. Ya, jadi ketika kita, nah biasanya ketika sakit kan suka agak malas tuh. Nah ini yang jadi permasalahan. Kan sebetulnya kalau sholat itu beda dengan amalan yang lain gitu ya. Kalau amalan yang ini misalkan saum misalkan tadi bisalah. Kalau sudah udur kan udah tua, jelas dia nggak kuat nih perutnya udah nggak mampu. Puasa sunnahnya itu dianggap oleh Allah puasa aja. Tapi kalau sholat separah apapun, selama otaknya masih fresh, masih ingat maksudnya, itu harus sholat itu. Nah, jadi bisa lah gitu. Tetap aja gitu ya, tetap aja gitu ya kita laksanakan sholat. Yang sholat itu memang sholat limaduddin, sholat itu tiangnya agama. Gitu. Bahkan Sayyidina Umar hanya mengatakan, saya tidak pernah mendengar Rasul mengancam seseorang yang melalaikan ibadah kecuali sholat. Ketika sholat dilalaikan, Nabi itu mengancamnya berat gitu. Coba ada hadisnya apa? Yang membedakan antara kaum muslimin dengan kafirin apa? Sholatnya. Jadi apa bedanya dia orang muslim itu apa bedanya dengan orang kafir kalau tidak sholat gitu? Jadi yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang kafirin adalah sholatnya. Ketika tidak sholat apa bedanya tuh gitu? Gak ada bedanya, kafir aja. Nah itu. Saking berat-beratnya ketika sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain, satu kali lalai aja sholatnya, lalai sholatnya, itu kan setengah hari nanti disiksa di neraka. Satu harinya di akhirat itu kan kalau hitungan kita itu alfasanah kata Allah. Jadi alfasanah 1000 tahun. Lagi. Satu hari di akhirat hitungan sekarang itu 1000 tahun. Kalau kita tidak benar sholat satu kali, disiksa setengah hari nanti di akhirat. Berarti kalau ukuran dunia itu 500 tahun. Kalau nggak benar tuh, yang tadi yang sahun itu tuh, apalagi nggak sholat gitu. Coba yang kan gitu ketika aduh ya Allah gimana tuh sholatnya. Ya makanya kita harus berusaha, terus progres untuk berbuat untuk lebih baik lah sholatnya gitu. Itu teh kita di alam bahasa itu roh kita merasakan 500 tahun. Kalau ukuran kita di sini gitu. Dalam Al-Qur'annya kan disebutnya itu ukuran kita itu satu hari di akhirat itu ukuran satu hari disiksa di neraka, ukuran kita itu hitungan kita. Ukuran itu alpasanah gitu aja. Jadi hitungan kita itu 1000 tahun, hitungan sekarang gitu. Ya. Mungkin itu ada dua penafsiran sih sebetulnya, ada dua penafsiran tuh apakah sama percis seperti misalkan kalau di dunia itu 1000 tahun atau rasanya saking pedihnya rasanya seolah-olah 1000 tahun gitu. Gitu. Jadi ada dua penafsiran tuh. Penafsiran yang pertama secara teks itu memang dalam Al-Qur'an disebutkan alfasanah 1000 tahun. Dalam teksnya, teks secara teks. Tapi di manaan ada yang memaknai itu di situ majaz maknanya 1000 tahun itu seolah-olah 1000 tahun gitu. Saking lamanya, saking sakitnya gitu. Ini adalah logika. Ketika kita sakit parah, nggak bisa tidur semalaman. Semalam tuh asa, wah lama bisa gitu kan ya. Kita hitung-hitung, kenapa jam ting ini lama-lama ting majuna gitu. Itu saking sakit gitu. Mungkin ya. Ya, tapi kalau dilihat dari Al-Qur'annya itu alfasanah ya memang 1000 tahun kalau ukuran kita gitu. Ya harus benar-benar lah sholatnya gitu. Satunya. Nah, jadi orang yang benar sholatnya, maka ulama-ulama kita di Indonesia ya suka-suka memberi motivasi ya. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu kan peribahasa
kita ya gitu. Tapi memang betul gitu, memang kan tadi Allah akan menolong seseorang kalau benar sholatnya kan gitu. Sholatnya kalau benar gitu. Dimanapun kapanpun harus sama gitulah. Kan tadi Allah menyebutkan alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, dimanapun kapanpun sedang apapun sholatnya benar. Ulah kieu daya nama keur bepergian sholatnya juga asal aja. Ya jangan gitu, tetap aja. Tapi kan diperbolehkan jamaah, ya perboleh jamaah tapi tetap aja sholatnya harus benar gitu. Itu kan kalau jamaah itu hanya dikumpulkan saja kan, waktunya aja yang dikumpulkan ke sholatnya tetap aja 4 rakaat. Kan diperbolehkan qashar, ya qasharnya juga yang benar, yang memakai ilmu kan gitu. Kalau mau qashar gitu ya. Kalau nggak mau ya silakan aja, terserah. Misalkan mau ditam, mau di qashar silakan. Mau dijama, mau tidak silakan, terserah dia repot atau tidaknya kan gitu. Kalau tidak repot, mah sekarang kan mobil sendiri, motor sendiri, misalkan nyantai bari istirahat, sholat duhur, asar supaya enak istirahat, ya nggak apa-apa silakan. Saya mah ini bukan rukhsah, saya ambil aja ini sedekah dari Allah, ya silakan. Kalau masih perlu sedekah dari Allah, gitu. Kalau masih perlu sedekah ya silakan. Kalau nggak perlu, ya udah silakan. Jadi boleh-boleh saja kan, boleh dikosor, boleh enggak, boleh dijamak, boleh enggak gitu ya, silakan. Tergantung kita di mana situasinya gitu. Dan kalau dengan rombongan mah bagusnya memang dijama atau kosor ya. Kalau dengan rombongan kenapa? Karena nyusahin orang lain, orang lila, orang lain kosor, yang misalkan orang itu ditam gitu disempurnakan, orang musyak kemana ya kemana ya, dan itu nyusahin orang lain juga gitu. Kalau kita dengan keluarga kan bisa sepakat, gimana ini? Oke, gitu kan. Tapi kecuali kesepakatannya. Jadi yang pertama sholat tuh. Allah akan menolong orang-orang yang benar sholatnya, dimanapun, kapanpun. Nah ini dimanapun dan kapanpun, ini tegaskan ya. Dimanapun, kapanpun. Kadang-kadang kita kan kalau di pabrik, misalkan di tempat kerja, wajib aja gitu. Sunnah enggak gitu. Kalau di masjid, misalkan di remur dengan sunnah gitu. Nah itu kan kalau misalkan di pabrik kita sendiri nggak berjamaah, kalau di rumah berjamaah kan nggak sama tuh. Seharusnya sama aja dimanapun kapanpun gitu. Sedang capek kapanpun tuh ya, sedang capek atau sedang nyantai, sedang rileks, itu tetap aja sama kualitas sholatnya. Dan itu kalau ketika capek kan kita gimana sholatnya? Durug-durug gitu ya, sunnah hente gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua wa'atawuz zakat. Yang kedua mengeluarkan zakat. Ulang lagi. Tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Maksudnya minimal lah zakat lah. Ya bagusnya nanti sedekah, infak, wakaf, hibah, apalah silakan. Itu yang penting ngasih orang lain, yang penting menolong orang lain. Kenapa? Karena memang betul. Rasul menyebutkan innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Tuh. Ya, Allah akan selalu menolong seseorang yang selalu menolong orang lain. Bahkan kan dalam hadis yang lain, barang siapa yang menghilangkan bingung, susah, sedih seseorang di dunia, maka dia akan dihilangkan bingung, susah, sedih di akhirat gitu. Di dunia dia sedang bingung, kita hilangkan bingungnya gitu. Apa bingungnya? Contohnya dia sedang bingung, misalkan dia itu sekarang tuh mau membayar hutang, kemudian deadline jatuh tempo, udah jatuh tempo, dia udah mumet, terus bingung kemana, kenapa? Aduh saya sudah jatuh tempo berapa, sekian juta. Oke, boleh yang punya saya aja dulu. Tapi insya Allah saya itu akan dipakainya bulan depan. Bisa nggak? Insya Allah bulan depan aku tolong gitu. Nah kita nolong misalkan. Nah itu juga barang siapa yang membukakan atau menolong orang lain ketika kesusahan, maka kita akan dibukakan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah wajah. Maka dalam Islam itu kalau ingin ditolong, hablum minallah nya bagus, hablum minannasnya bagus. Ya, hablum minallah diwakili dengan sholat. Hablum minannas diwakili dengan zakat. Ya kemarin bahas kita justru kebanyakan ridhonya Allah itu justru di hablum minannas kan. Kemarin yang sedekah gitu. Ada ahli neraka sedekah
langsung ahli surga gitu. Dimaafkan maksudnya oleh Allah dosa-dosanya gitu. lebih luas. Ya, hablum minanas dan hablum minal alam. Hablum minanas dan hablum minal alam. Alam itu selain manusia itu alam. Ya, sama hewan, tumbuhan gitu, baik gitu. Ya, hablum minanas itu kan bukan hanya zakat, sedekah. Tapi kalau hablum minanas yang paling utama siapa? Lihat dalam surah Luqman. Yang pertama apa? Yang pertama wa'budullah wa la tusyrik billah. Wa'budullah wa la tusyrik bih, kan gitu. Yang pertama tauhid. Beribadahlah kepada Allah, jangan musyrik. Yang pertama. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi hablum minanas yang paling utama adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Kenapa? Di situ disebutkan wahnan ala wahnin, kan gitu. Kenapa ibu bapak wahnan ala wahnin? Karena ibu terutama itu susah sekali. Susah sekali mengurus kita itu ketika mulai apa? Satu, ketika hamil. Wahnan ala wahnin tuh. Susah sekali orang tua itu, ibu kita itu menghamilkan kita, gitu. Mengandung kita. Mengandung kita itu susah, ibu teh. Oh, Masya Allah ya Karim. Coba bayangkan seorang ibu. Itu ketika belum dikasih ruh, naon teh namanya teh lamun ieu teh sok lalieur naon gitu teh. Ngidam itu kan ibu tuh Masya Allah. Ini kakak ipar itu ngidamnya itu nggak bisa makan, nggak goler begitu. Itu punya anak 2 nggak bisa apa-apa, nggak goler gitu. Jadi nggak masuk makan nggak apa gitu, tapi alhamdulillah sehatnya, anak-anaknya sehat gitu. Makanya dia cukup 2 enggak gitu. 2 teh gitu ya. Pusing liur, biasa kerja, nggak bisa kerja, nggak, itu kan berat tuh. Ya. Ada juga yang wah inginnya macam-macam gitu kan, bisa ngidam teh itu, heran gitu, macam-macam gitu. Kadang-kadang isi bapaknya jam 12, setiap jam 12 ingin apa gitu, malam gitu kan riweuhnya gitu. Sok anu aneh-aneh kan. Lain musimna gitu, lain musim kado, ingin kado kan riweuh gitu ya. Nah, Berkaitan dengan hablum minanas gitu ya, kadang-kadang ada orang yang komunikasi, ya mungkin dia tidak banyak berkomunikasi, sehingga mungkin dengan kiri kanannya nggak kenal, walaupun tiap hari ketemu kan. Nah, berkaitan dengan organisasi kan hablum minanas juga. Nah, supaya batasan-batasan hablum minanas itu menurut saya luas gitu. Selain dari apa yang kegiatan di masyarakat yang terjadi seperti itu, membatasi diri. Dia lebih banyak alhamdulillah, alhamdulillah kurang, sehingga dengan tetangga kita kenal gitu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Pada kini kan yang paling utama itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita memberi manfaatnya dengan apa? Itu satu, bil maqol, dengan ucapan yang lemah lembut dengan teman, dengan tetangga, itu bil maqol. Yang pertama dengan ucapan lemah lembut, senyum, sapa gitu kan. Assalamualaikum, sapa, dareh deh gitu kan. Idkhulus surur itu kan sedekah tuh, membuat bahagia orang lain itu sedekah kan. Kita senyum gitu misalkan ke orang itu, Masya Allah, kita kan bahagia, senang gitu. Masya Allah, dia itu senang ketika temu teh senyum. Itu kan sedekah ketika kita membuat bahagia orang lain tuh. Gitu. Sebaliknya kalau kita membuat susah orang lain gitu, nah itu kan bahaya. Makanya kata ulama itu, kalau kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal jangan memberi madarat kepada orang lain gitu. Kalau belum bisa berbuat kebaikan orang lain, jangan nyusahin orang lah gitu, minimal gitu. Kalau belum bisa sedekah, jangan minta gitu aja lah. Gitu. Minimal dulu ya. Yang kedua apa? Bijahi, dengan power kita, dengan kekuatan kita. Saya RT.
Pokoknya di sini kalau tidak berjamaah subuh, saya susahkan bikin KTP. Keren. Saya tangguhkan ke orang yang suka berjamaah dulu itu. Tapi jangan nyusahin, oke. Ketika power bijahin dengan coba misalkan panglima, kata panglima, orang yang nanti saya lihat yang paling rajin sholat berjamaahnya naiknya paling cepat. Selain dedikasi kerjanya, coba dengan power tuh pasti anak buahnya berlomba-lomba. Walaupun tadinya ingin jabatan dulu, tapi lambat laun nanti insya Allah akan ikhlas. Gitu. Kenapa? Karena kalau menunggu ikhlas, kapan bisa ikhlasnya? Ya kita jalan dulu aja, gitu. Jalan dulu aja, gitu. Ya, dua, bijah. Yang ketiga apa? Bilmal. Berbuat baik kepada orang lain itu dengan harta. Bil mako nggak bisa piraku kita pun nyariosnya. Bicara mah lemah lembut, senyum gitu mah gampang itu murah. Tapi kita kadang-kadang ada yang susah juga ya gitu. Nah, dengan nggak bisa juga. Ya dengan apa? Dengan mal itu dengan harta. Dengan harta juga nggak, bil badan, dengan fisik, dengan badan, tenaga lah, pikiran lah, dan apa lagi. Berbuat baik itu tidak terbatas, silakan dengan apa saja. Gitu. Itu termasuk misalkan gitu, pokoknya ini, saya tuh gini kan, khairun nas anfa'uhum linnas, itu aja hadisnya cobanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Coba bayangkan. Kalau misalkan saya sering-sering mengatakan, kalau misalkan yang membuat listrik itu orang Islam, wah pahalanya nggak kebayang saya itu. So, kalau yang listrik itu orang Islam, sedunia memakai ini, dia memberikan manfaatnya sedunia, apapun pakai listrik, wah mana bisa pahalanya, wah kenal menurut orang Islam intinya, Masya Allah karim. Ya. Gimana kalau orang non muslim? Ya di dunia pasti dapat. Di akhirat gimana? Itu terserah Allah. Mungkin ada manfaat ini, mungkin Allah itu lebih adil lah. Oh, adil mungkin gimana? Makanya kenapa para ulama itu bikin kitab itu berlomba-lomba bikin kitab supaya lebih manfaat itu. Dan tidak dikomersilkan, nggak pernah. Dan ulama-ulama dulu itu nggak ada hak cipta nggak ada, royalti nggak pernah kan, orang yang bikin kita nggak pernah. So, Imam Nawawi, Syekh Nawawi ajalah, Syekh Nawawi Al-Bantani kan kitabnya banyak di Indonesia dipakai. Apakah keluarganya dapat royalti? Tidak. Ya, dari pabrik-pabrik yang mencetak nggak pernah kan. Kenapa? Kan ulama-ulama itu benar-benar memberi manfaat aja gitu. Bener aja akhirat gitu. Masya Allah ya karim. Ya, nggak ada royaltinya nanti aja dah akhirat lah gitu. Masya Allah gitu. Tidak berkurang sedikit pun karena ada dunia, enggak gitu pahalanya tuh. Nah, itu ya. Jadi itu untuk apa? Untuk wa atawuz zakat itu kan memberi manfaat kepada yang lain. Hanya dengan tabasum aja, tabasum itu kan senyum. Tabasum fi akhika shadaqatun. Senyum aja kepada teman, senyum itu. Udah hebat. Makanya kan wajar kalau ada sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana menurut Anda pendapatmu ya Rasul? Ada seseorang sahabat tuh yang dia ibadahnya hebat. Ke masjidnya jagoan, tapi dengan tetangga nggak kenal, dengan tetangganya nggak ada yang senang pada ya. Acuh tak acuh dia. Kata Rasul kan wajibat ke wajib neraka kan gitu. Kenapa? Karena hablum minannasnya jelek gitu. Maka hati-hati gitu. Maka yang pertama itu tetangga gitu. Makanya kalau kita ingin tahu apakah kita ahli surga atau tidak, tanya tetangga, saranangan tetangga ke kita. Tapi jangan serangan pajar juga gitu. Pagi-paginya dikasih dulu, kalau kita itu sampo berang, tanya gimana menurut kamu saya? Oh bagus, itu kaji, serangan pajar dulu. Ya. Nah jadi gitu ya. Jadi sebetulnya kan kalau Rasul itu sering mengatakan, lihat aja tetangganya, tetangganya senang nggak gitu.
kepada dia. Kalau tetangganya tidak senang, kenapa? Karena mungkin maaf kesombongannya, atau mungkin karena kurang baiknya, itu juga bahaya. Itu hablum minanas ya. Jadi yang pertama, yang akan ditolong oleh Allah itu aqamus shalah. Dimanapun kapanpun dia sama sholatnya baik sekali, memperbaiki sholatnya, sempurna, menyempurnakan sholatnya. Yang kedua, wa atawuz zakat, mengeluarkan zakat, sedekah, infak, hadiah, wakaf, dan seterusnya, atau ngasih lah gitu. Yang ketiga, nah ini yang membedakan umat dulu dengan umat kita. Kenapa kita disebut khairu ummatin? Kenapa? Yang ketiga ini, wa amaru bil ma'ruf, suka ngajak kebaikan. Sebetulnya ketika ngajak kebaikan itu enggak peduli dia mau atau tidak, enggak. Allah itu nyuruh ke kita amar ma'ruf aja, bukan dia sampai mau. Assalamualaikum, silakan yang mau ngaji, insya Allah sekarang ngaji. Amar ma'ruf. Itu yang dengernya 100 orang, kita sudah dapat 100 pahala. Gitu. Mau datang mau enggak ya peduli amat gitu. Yang penting ulang amar ma'ruf aja. Gitu. Ngajak aja kebaikan gitu. Misalkan kita hanya dalam surah Al-Hajj juga ya kalau nggak salah. Nanti ada ke depan. Gini, sebetulnya orang itu bukan matanya katanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Orang banyak tahu itu pergi ke masjid itu ngabring, dia lihat, tapi karena hatinya yang buta maka tidak mau. Bukan telinganya yang tidak mendengar, tapi hatinya yang tidak mendengar. Adam itu mendengar. Dia mendengar adzan tapi tidak datang. Kenapa? Bukan telinganya yang tuli, tapi hatinya. Kata Allah, kalau sudah hatinya tuli, hatinya bisu, hatinya buta, udah susah, keras hatinya. Gitu. Maka nantinya kan kalau orang yang papa hari itu kan dalam surah Al-Baqarah juga sudah jelaskan ya. Sumum bukmun umyum fahub la ya'qilun. Pire, ya, pire nggak mau mengatakan kebaikan itu. Itu amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu, maka kata Rasul, walau murron, walaupun pahit, amar ma'ruf saja ya gitu. Ya, amar ma'ruf itu memang walau murron kata Rasul, jelas silakan aja. Itu kebaikan. Makanya itulah kelebihan umat Nabi akhir zaman itu, diwajibkan kepada setiap umat itu amar ma'ruf. Kalau dulu nabi-nabi dulu sebelum nabi kita, sebelum umat kita, itu nabi-nabi dulu itu umatnya itu tidak diwajibkan amar ma'ruf. Makanya kita itu punya pahala sama dengan pahala para nabi dan rasul, yaitu amar ma'ruf, nahi munkar. Kan dulu mah yang diwajibkan itu amar ma'ruf itu kan hanya nabi. Gitu. Atau nggak boleh umatnya? Boleh, tapi tidak diwajibkan gitu maksudnya. Namanya tidak diwajibkan ya sekehendaknya. Makanya kan ada sebagian ulama menyebutkan karena ini diwajibkan, ini fardhu ain amar ma'ruf, maka harus kita seumur hidup minimal 1 kali kita pernah amar ma'ruf. Tapi maksudnya amar ma'ruf itu untuk umum maksudnya. Itu. Misalkan ketika khutbah atau misalkan ketika kalau Ramadan teh kultum amar ma'ruf itu minimal gitu kita saya masih umur hidup udah sekali bukan. Amar ma'ruf kan wajib. Kalau wajib kan berarti harus minimal sekali. Menginginkan tuli Sedekah, amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu amar itu ngajak kebaikan. Amar ma'ruf nahi. Yang keempatnya nahi munkar. Nah ini yang lebih berat sih nahi munkar ya. Kalau amar ma'ruf biasanya banyak. Kenapa? Karena ya. Itu adapul paling lemah imannya. Orang lemah imannya itu paling pengen hati aja gitu. Apalagi kalau tidak
benci dengan hati aja udah nggak benci gitu terhadap kejelekan itu bahaya. Kan sekarang itu Masya Allah ya Karim, mantak wajar ya kata Rasul itu, dia mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, nanti itu dosa itu bukan hanya di luar, sampai masuk ke rumah bahkan ke kamar cina dosa-dosa teh. Sahabat bingung dulu, kok bisa gitu dosa-dosa sampai rumah sampai kamar. Dulu makan teka bayang ke sahabat. Kalau sekarang makan dengan medsos dimanapun kapanpun dimana. Wah, Masya Allah ya Karim. Kita sedang nonton apa berebet dan ke YouTube misalkan orang nonton ke ngaji gitu, ngaji berebetan itu peradukan kan aneh gitu. Maksud abdi ketepati kamari itu kata ketik dan dina YouTube teh nyanyi Quran gitu nya. Efek teh, oh ya coba perman itu pun baca ya budak. Nah, ustuk bandim gitu, berperang gitu. Nah, kadang-kadang kan iklan teperaru gue tuh duduk gitu. Ya Masya Allah, kadang kan membuat penasaran mana anak-anak kamu kan gitu. Menunggu biasa mah akan gitu nya, biasa. Yang penasaran gitu. Kan itu dosa itu masuk ke rumah, masuk ke kamar gitu. Sekarang kan kalau judi itu dulu mah kan harus ke tempat ya gitu, nuju ke hiji tempat gitu lah, mau rek judi teh gitu. Ayo nama kan dimanapun gitu. Judi itu. Yang kemarin di Purworejo yang 1000 ibu-ibu yang ngegugat cerai kepada suami yang judi online. Itu 1000 orang itu digugat itu ke pengadilan agama 1000 ibu-ibu yang ente bareng, maksudnya ada yang ngegugati karena alasannya tuhnya ngerinya. Nah itu nahi munkar. Jawa Barat tuh Bogor. Oh. Nyam. DKI Jakarta. Berita barusan pegawai KPK 50% main judi online. Kan alasannya lagi nganggur. 50%. Tapi kemarin saya mah melihat justru kepolisian juga banyaknya. Kepolisian juga banyak katanya. Banyak. Saya kemarin lihat loh, ada edaran jadi propos itu tiap hari apa gitu harus buka HP anggota. Oh. Itu batasan apa ya, Pak? Sulit itu mana? Ya, gigi malah aplikasi bukan kita. Kalau mungkin kalau dulu Toto Singapura atau apa namanya? Tokyo ya, bisa. Peri kan bisa. Cina itu. Nah, sekarang kan internasional. Itu akun kan itu diblokir. Akunnya bukan 1 2 tuh, ribuan. Ya sudah di IG kan ayah. Apa emang jutaan? Ya. Ya. Ya makanya wajar nabi. DPR lagi ada yang seru tadi nanti modelnya. Hah? Seru modelnya. Isu perhatian. Isu mah kalau 1.000 2.000 itu kan miliaran. 300 triliun. Nah itu nahi munkar, sok nahi munkar. Nahi munkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Kenapa? Karena Imam Ghazali menyebut gini, kalau amar ma'ruf itu tidak ada kebencian. Kan namanya juga amar ma'ruf ya. Ketika amar ma'ruf justru kalau orang yang suka amar ma'ruf, orang itu menghormat. Oh kiai, ustadz. Tapi yang nahi munkar itu, wah Masya Allah. Coba kalau amar ma'ruf satu dihormat. Karena dihormat pasti dia akan mendapatkan pi kan, akan dan seterusnya. Tapi kalau nahi munkar dibenci oleh siapapun dan tidak dapat apa-apa. Maka lebih berat nahi munkar sebetulnya. Ya, kalau niat misalkan kita apapun kita profesinya, kalau bisa nahi munkar itu lebih hebat. Ya, nahi munkar. Makanya Allah akan menolong
Satu, yang sholatnya sempurna. Yang kedua, zakat, sodakoh, infaknya yang hebat. Nah, yang ketiga, amar ma'ruf. Suka amar ma'ruf insya Allah. Ketika kita suka amar ma'ruf, itu Allah akan selalu menolong kita. Kemudian nahi munkar. Ya niatkan aja kita amar ma'ruf, nahi munkar gitu. Bahkan dalam hadis gini, barang siapa yang pagi harinya tidak berniat untuk menyakiti siapapun, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Pagi hari teh, ya Allah, lindungi aku, jangan sampai aku menyakiti siapapun, jangan sampai mendolimi orang siapapun. Itu pagi harinya langsung dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Niat dalam hatinya tidak akan, ya Allah, lindungi aku, pokoknya jangan sampai menyakiti, mendolimi, apa saja gitu. Ya itu bagus. Gitu. Kenapa? Karena minimal kan tadi, kalau kita misalkan gini, kalau bisa kan tadi khairunas anfa'uhum linnas. Yang kalau bisa kita berbuat kepada baik kepada orang lain. Minimal jangan mendolimi orang lain, minimal jangan menyakiti orang lain gitu. Kalau kita mendoakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan itu bagus. Nabi kan mengatakan minimal ketika kita mau tidur aja mendoakan kaum muslimin muslimat. Minimal tuh Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mendoakan kaum muslim muslimat. Minimal mendoakan atulah minimal. Dan bisa tadi. Kan dengan makol tadi, dengan ucapan. Itu bermanfaat kepada orang lain tuh. Bermanfaat itu atau piraku dengan ucapan mengadoakeun wae mah gitunya. Makanya niatkan ketika kita ketemu siapapun, assalamualaikum itu dia mendoakan gitu niatkan. Bukan selamat malam, selamat pagi gitu. Tapi mendoakan assalamualaikum semoga engkau selamat. Baru ya waalaikumsalam warahmatullah. Semoga engkau juga selamat dan kamu juga mendapatkan rahmat gitu kan. Jadi ketika kita salam itu bukan ritus ya, bukan ritual aja gitu. Dan biasanya sudah jadi ritual gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Bukan niat ngadoakeun gitu ya. Sanes, kum, lam. Lam. Mikum gitu. Mikum. Nah kan suka adanya gitu. Dan memang orang Sunda memang inginnya singkat-singkat aja ya. Singkat. Mikum. Lam. Lam. Ya, itu doa, makanya doa itu yang benar. Assalamualaikum. Pun menjawabnya yang benar. Bukan kumsalam. Kumsalam orang Sunda. Juga kan waalaikumsalam itu juga salah. Yang benar itu waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Salah. Assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Atau waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga salah. Salahnya di kaidahnya. Iya, karena itu kan mubtada muakhir. Masa mubtada muakhir enggak ada alif lamnya, enggak ma'rifat. Ya, waalaikumsalam berarti enggak ada alif lamnya tuh. Kepada siapa doanya? Kaidahnya yang salah. Terus kalau di WA kita kadang-kadang ada pemberitahuan Assalamualaikum, kita wajib nggak mengucapkan balik kanan ketik itu? Nah, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, apakah dia niat mengucapkan salam kepada kita atau hanya ritus aja, hanya tulisan aja. Kalau hanya tulisan aja itu tidak wajib. Kalau dia misalkan dalam hatinya itu assalamualaikum, ketika menulisnya dia niatnya untuk salam, kita wajib jawabnya. Tapi kan kita nggak tahu, dia ya gue jawab aja langsung sama gitu. Mungkin saja dia kan mendoakan, ya udah kita jawab gitu, tulis lagi. Mau ditulis ataupun dijawab langsung itu nggak jadi masalah. Itu ya itu. Jadi ketika assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi rata-rata di kita assalamualaikumnya juga itu mah memang budaya, bukan niat mendoakan sih. Tapi ya kitanya aja yang mendoakan, nggak apa-apa dia malah gitu. Kita aja mendoakan waalaikumsalam warahmatullah gitu. Jadi satu berbuat baik itu dengan makal ucapan, biljah dengan kekuatan, dengan power kita, ya, bil mal dengan harta kita, minimal bil badan dengan fisik kita, tenaga kita. Itu. Ada misalkan ibu-ibu kan ibu-ibu strongnya, terus di pasar tuh nyonok kadang-kadang di panggung, kadang di kenok gitu. Kita bawakan, gitu. Ibu-ibu nanti ibu-ibu kan belok, kita lurus. Pada ke mana? Pada ke bumi. Di cana kayu masyarakat. Nah, kacau. Nah, jadi niatkan oleh kita itu kebaikan, insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi intinya ketika hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya itu sosial. Kita kan mengajak kebaikan. Surga itu luas sekali. Kalau kita misalkan sedikit yang masuk surga, cuang-ciung gitu, batur, sepi gitu. So kita ke tempat rekreasi, sepi, kan itu teresep. Gini, kata Nabi, tidak boleh kita iri kecuali dua. Satu, ketika dia kaya dan kekayaannya dipakai untuk ibadah. Ya Allah, kalau saya juga kaya gitu resepnya, saya juga ingin kaya dia seperti itu. Satu. Yang kedua, ya Allah, dia itu berilmu, soleh, mengamalkan ilmunya. Kalau aku juga ingin kaya dia, yang ini, ya Allah, menghayang seperti dia gitu. Itu boleh. Jadi dua yang diperbolehkan, itu orang kaya dipakai ibadah, kita ingin seperti dia. Yang kedua, orang berilmu, soleh, kita ingin seperti itu bagus. Itu yang diperbolehkan oleh agama justru. Nih. Gitu. Ya Allah, kalau saya kaya seperti dia, resep dia kaya tapi karena masjid, pokoknya baik aja dia. Ada sumbangan, bikin jalan dia sendiri. Udah sama aku aja. Keren gitu. Apapun masjid udahlah saya. Waduh. Saya juga ingin gitu. Pasti kasih oleh Allah rezeki loba. Poho. Itu manusianya menjaga sin miskin deh gitu ya. Udah ya. Nah, kemudian apa? Di sini walillahi akibatul umur. Walillahi akibatul umur, dan semuanya juga perkara apapun nanti dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah artinya Allah akan membalasnya. Gitu. Jadi itu 4 kriteria yang akan ditolong oleh Allah. Tolong oleh Allah. Insya Allah. Sholat, kemudian zakat, sedekah, infak, dan seterusnya, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Jadi kalau sholat, hablum minallah, kalau zakat, sedekah, infak, hablum minannas, kemudian amar ma'ruf itu sosial. Ya. Jadi tetap kita harus sosial. Justru sok aja yang wajib apapun ibadah, kalau kita tidak bisa kan jatuhnya dendanya dengan sosial. Tidak bisa saum, pijah. Tidak sempurna hajinya, dam. Itu kan sosial. Allah itu ketika masalah sosial, coba gini, taubatnya seseorang, kalau hablum minallah itu hanya 3 syaratnya. Tapi hablum minannas ada 4, lebih berat. Itu. Kalau berhubungan dengan manusia itu justru Allah tidak mentolerir gitu. Kalau kita berbuat dosa langsung ke Allah, mencek Allah enggak apa-apa gitu. Tapi langsung ke manusia, hati-hati. Nabi Daud wae kan. Ditolak Gusti Allah kan. Iya, itu hablum minannas itu. Makanya kan Nabi enggak mau menyolatkan kalau punya hutang. Saking beratnya. Dan itu dalam keterangan yang lain, ketika dia punya hutang, sebelum ada yang membayarkan hutang, kebaikan-kebaikannya ditangguhkan oleh Allah, yang dikuburnya pun, sampai di sana pun, kalau belum dibayar, ditangguhkan. Kalau punya hak adami. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu ketika ada hak adami, suka siapa yang mau menanggungnya. Kalau tidak ada kan gawat. Nabi juga nggak mau menyolatkan. Nabi saja nggak mau menyolatkan gitu kepada orang yang punya hutang. Untung waktu itu kan ada Abu Bakar. Udahlah sama saya yang bayarnya kan gitu, kata Abu Bakar.
Setelah dibayar oleh Abu Bakar, baru Nabi mau menyolatkan. Saking beratnya. Makanya sebelum wafat tuh bayaran hutang.